Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa pewaris terbesar di Kekaisaran season kedua. Semoga kalian semua terhibur ya guys. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa hukuman terberat telah diberikan kepada Johann Asterius, yang membuat Johann pun terkejut lalu protes dengan keputusan itu dengan mengatai orang-orang yang ada di pengadilan benua itu semua gila. Dan lagi para prajurit kekaisaran pasti tak akan tinggal diam melihat mereka memperlakukan dirinya seperti ini. Dan setelah itu menoleh melihat sebuah ramuan yang sepertinya dirinya tahu ramuan apa itu. Kemudian masih bersikeras mengatakan bahwa mereka semua tak memiliki alasan kuat untuk menghabisi dirinya seperti ini. Sedangkan Sebel yang bersama dengan Estelle pun bertanya apakah Estelle baik-baik saja melihatnya. Dengan penuh keyakinan, Estelle pun mengatakan bahwa dirinya harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tak lama setelah itu, para prajurit pun meminumkan ramuan itu kepada Johann yang membuat Johann pun meronta-ronta menolak hal itu. Dan tak lama setelah itu, aura kegelapan pun muncul keluar dari tubuh Johann yang membuat para prajurit itu pun terkejut. Dari aura kegelapan itulah terdengar kata-kata bahwa semuanya tak akan berakhir seperti apa yang semua orang inginkan saat ini. Melihat fenomena itu, Sebel pun meminta agar Estelle berlindung di belakangnya. Sedangkan aura kegelapan itu pun berkata bahwa dirinya membutuhkan sebuah tubuh baru untuk dirinya singgahi. Dikarenakan hal itu, Leos pun dengan sikap meminta agar mereka memasang penghalangnya. Bersamaan dengan hal itu, para penyihir yang ada di sana pun bangkit dari duduknya lalu membuat penghalang yang diminta oleh Leos. Kemudian, dari kejauhan imam besar pun terlihat berjalan ke arah Johann sembari meminta mereka semua untuk menyingkir dari hadapannya. Lalu berujar bahwa dirinya tak menyangka jika orang yang pernah menjadi kaisar akan berakhir buruk seperti ini. Kemudian menyentuh penghalang itu yang langsung disambut oleh aura hitam yang berkata bahwa dia menemukan tubuh baru. Namun setelah aura hitam itu mendekat ke arah imam besar, dengan energi suci yang dimilikinya, imam besar pun menggenggam aura itu dengan mudahnya dan langsung melenyapkan aura itu bersamaan dengan pingsannya Johann. Setelah itu imam besar pun berujar bahwa ramuan keabadian yang dibuat oleh Menelik kemungkinan besar adalah ramuan yang diciptakan oleh penyihir hitam. Setelah meminum ramuan itu, tampaknya jiwa Menelik rusak karena melakukan perbuatan jahat sepanjang hidupnya. Karena itulah, kekuatan suci miliknya efektif untuk melawannya. Mendengar hal itu, Sebel pun terkejut dan mengatakan bahwa jika maksudnya seperti itu, maka jiwa Menelik saat ini baru saja hancur. Imam besar pun membenarkan perkataan dari Sebel itu. Sontak hal itu disambut dengan suara sorakan orang-orang yang terkejut akibat kejadian itu serta merasa bersyukur karena semuanya sudah berakhir. Lalu setelah itu, Estelle pun berkata bahwa jika memang jiwa Menelik sudah hancur, apakah pengadilan untuk Johann akan dilakukan lagi? Menanggapi pertanyaan dari Estelle itu, Ratu Trie pun berujar bahwa Menelik memang memiliki peran besar kenapa Johann bisa dijatuhi hukuman mati.
lalu bertanya kepada Estelle apakah dia memiliki pendapat lain yang bagus akan kondisi saat ini. Estelle yang mendengar hal itu pun masih terdiam sembari dalam hatinya berujar bahwa meskipun Johan tak dihukum mati, dosa-dosa yang pernah dia perbuat tak akan pernah bisa terhapus. Dan hukuman paling berat menurutnya untuk Johan, dirinya sudah memutuskannya. Kemudian Estelle pun mengeluarkan pendapatnya kepada Ratu Trie dengan berujar bahwa pertama-tama dirinya ingin mengusulkan untuk mencabut gelar kekaisaran yang dimiliki oleh Johan. Sebab bagi Johan, gelar putra mahkota itu segalanya di dalam hidupnya. Mungkin hukuman itu akan lebih berat daripada hukuman mati untuk Johan. Sebel yang ada di sebelah Estelle pun tersenyum setelah mendengar usulan dari Estelle itu. Sedangkan Ratu Trie memuji pendapat Estelle yang sangat bagus itu. Dan setelah itu memutuskan untuk membahas keputusan baru untuk hasil sidang kali ini. Kemudian beberapa hari setelah sidang itu dilaksanakan, terlihat di Jalan Alto, Estelle sedang menaiki kereta kudanya untuk pergi ke suatu tempat. Di dalam kereta itu Estelle pun berujar bahwa kemungkinan saat ini Johan sudah sampai di pengasingannya, yaitu di pedesaan terpencil di bagian selatan kekaisaran. Dengan alasan rehabilitasi, sementara Johan akan diasingkan dari ibu kota, dan perbaikan di istana kekaisaran sudah berjalan dengan lancar. Ditambah lagi kursi kaisar yang kosong juga sudah terisi. Meskipun upacara penobatannya masih belum dilakukan secara resmi, namun Pangeran kedua Manuel Asteriuslah yang menggantikan Johan sebagai kaisar. Lalu memasang muka sedihnya karena hingga saat ini Claude masih belum bangun dari tidurnya. Setelah itu Estelle pun meminta untuk turun sebentar di tempat ini kepada Reine, yang membuat Reine pun sedikit bingung karena tujuan mereka adalah ke Guild Karanka. Sembari tersenyum Estelle pun kembali berujar bahwa dirinya ingin membeli beberapa tanaman herbal dulu. Meskipun kondisi Bianca sudah membaik, tapi hal itu patut dilakukan untuk berjaga-jaga saja. Tak lama setelah itu mereka berdua pun turun dari kereta kuda itu, dan di sana Reine pun berujar bahwa dirinya tak menyangka akan kembali ke jalan ini, serta tak menyangka juga jika Bianca dari Guild Karanka akan mengirimi Estelle surat. Sembari tersenyum malu, Estelle pun berujar bahwa lebih tepatnya bukan Karankalah yang mengirimkan surat itu, tapi Ethan yang telah mengirimkannya. Sebab Bianca katanya sangat ingin bertemu dengan dirinya karena hari itu dia langsung pingsan setelah mendapatkan perawatan dan belum sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada dirinya. Reine pun tertawa senang sembari berujar bahwa berkat itulah dirinya bisa melihat reaksi yang menarik dari Tuan Ennard. Bersamaan dengan canda tawa itu mereka berdua pun sampai di sebuah toko. Dan saat akan memasuki toko itu, tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari sana yang membuat Estelle pun terkejut hingga membuatnya hampir terjatuh. Sontak Estelle pun dengan spontan mengucapkan permintaan maaf kepada orang itu. Namun orang itu menyela dengan membungkukkan badannya berkata bahwa seharusnya dirinya lah yang meminta maaf. Bersamaan dengan hal itu, Estelle pun tersentak karena yang ada di hadapannya kali ini adalah orang yang selama ini dirinya cari, yaitu Rosetta Evelyn. Lalu Estelle pun secara tak sadar memanggil nama Rosetta. Diakibatkan hal itu, Rosetta pun terkejut lalu bertanya apakah Estelle mengetahui namanya. Estelle pun belum menjawab pertanyaan itu
serta terlihat sangat bahagia karena akhirnya dia menemukan keberadaan Rosetta. Sebab dia adalah seorang apoteker jenius yang tak tertandingi, yang akan membebaskan rasa sakit akibat ledakan kekuatan selamanya. Dirinya sempat khawatir tak akan bisa bertemu dengannya, karena dari begitu banyak pelamar tak ada satupun nama yang mirip dengannya di perekrutan apoteker. Kemudian Estelle pun menjawab pertanyaan Rosetta dengan mengatakan bahwa tentu saja dirinya mengenal Rosetta. Lalu menawarkan apakah Rosetta mau meluangkan waktunya untuk berbicara dengan dirinya. Rosetta pun terkejut dan beralasan bahwa saat ini dirinya sedang melaksanakan sebuah tugas yang diperintahkan kepadanya. Namun Estelle masih bersikeras untuk mendapatkan kesempatan berbicara dengannya itu. Akan tetapi ada beberapa orang pemuda yang tiba-tiba ikut dalam obrolan mereka yang mengenali sosok Rosetta sedang bersama dengan Estelle saat ini. Salah satu pria itu membawa sebuah kertas sembari menyebutkan ciri-ciri fisik dari Rosetta yang membuat Rosetta terkejut dan menanyakan siapakah mereka sebenarnya. Teman pria yang membawa sebuah kertas pun menjelaskan bahwa seharusnya Rosetta tahu bahwa gurunya memiliki banyak musuh di mana-mana. Lalu menanyakan di mana keberadaan dari guru Rosetta itu, karena sepertinya dia harus dihajar habis-habisan. Mendengar hal itu, Rain pun menawarkan diri untuk menangani orang-orang ini agar Estelle bisa berbicara dengan Rosetta. Lalu tersenyum ke arah Estelle meyakinkan bahwa jika hanya masalah seperti ini, dirinya bisa menanganinya. Sontak kata-kata Rain itu membuat sekelompok pria itu pun kesal dengan arogansi yang ditunjukkan oleh Rain. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menyerang Rain. Namun tiba-tiba terdengar suara yang memperingatkan pria-pria itu karena berani-beraninya mengangkat tangannya ke arah Estelle. Sontak suara itu pun membuat Estelle terkejut karena terdengar familiar untuknya. Bersamaan dengan hal itu, pria itu pun terkena pokem mentah tanpa perlawanan sama sekali. Diketahui bahwa yang memukul pria itu adalah Claude. Kemudian pria-pria itu pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu sembari menggerutu, yang membuat Rain pun mengecek mereka sebagai orang-orang yang lemah. Sedangkan Claude bertanya apakah Estelle baik-baik saja. Estelle pun tak menjawab pertanyaan itu, namun balik bertanya kapankah Claude terbangun. Claude pun mengungkapkan bahwa belum ada 1 jam semenjak dirinya terbangun. Sontak jawaban Claude itu membuat Estelle kesal. Lalu berteriak mengingatkan Claude yang sudah berkeliaran seperti ini dan memintanya untuk segera kembali ke kuil. Sebab pasien mana yang akan langsung memukuli orang begitu bangun dari tempat tidurnya seperti ini. Awalnya Claude pun tersentak, namun langsung tersenyum menanyakan apakah Estelle mengkhawatirkan dirinya. Dengan singkat, padat, dan jelas Estelle pun berkata tentu saja. Di tengah situasi itu, terlihat dengan sedikit keraguannya Rosetta pun berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya dan bertanya bagaimana dirinya harus memberikan imbalan kepada mereka. Estelle pun menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya tak butuh imbalan sama sekali. Dan sebaliknya dirinya akan segera menemui Rosetta kembali secepatnya. Rosetta pun sempat bingung mendapatkan jawaban itu dari Estelle, lalu memastikan apakah Estelle meminta alamat rumah miliknya, dan setelah itu memberikan Estelle secari kertas, sembari menundukkan kepalanya untuk pamit undur diri. Kemudian setelah itu Estelle pun berbalik ke arah Claude dan mengajaknya untuk segera kembali ke kuil. Akan tetapi Rain pun menyela dengan berujar bahwa bukankah mereka hari ini akan pergi ke Guild Karanka?
Mendengar hal itu, Claude pun sedikit terkejut karena Estelle akan pergi ke sarang para serigala itu. Lalu berujar jika Estelle butuh informasi apapun lebih baik meminta tolong kepada dirinya saja. Dengan sedikit canggung, Estelle pun menanggapi dengan berujar bahwa dirinya ke sana hanya untuk mengunjungi pasiennya. Sontak hal itu membuat Claude pun bingung. Kemudian Estelle pun mengatakan kepada Rain bahwa sepertinya hari ini mereka tak bisa ke sana, jadi mereka harus menghubungi mereka untuk memberitahu jika kunjungannya diundur besok. Lalu memasang muka serius ke arah Claude sembari berujar bahwa dirinya akan mengantar Claude sampai ke kuil. Claude pun tersenyum senang karena Estelle mau mengantar dirinya sampai ke kuil dan sedikit menggoda Estelle dengan mengatakan jika Estelle pasti sangat populer di kalangan para lady dengan kebaikannya itu. Estelle pun menanggapi dengan sedikit kesal mengatakan agar Claude tak mengejeknya seperti itu. Tak lama setelah itu mereka pun berjalan bersama kembali menuju ke kuil. Dalam perjalanannya itu, Estelle melihat ke arah Claude sembari dalam hatinya berujar bahwa situasi saat ini terasa canggung dan menduga jika mungkin hal itu disebabkan oleh mereka yang sudah lama tak bertemu. Namun, Rain yang mengikuti mereka dari belakang terlihat mengeluarkan ekspresi yang penuh arti. Kemudian tak lama setelah itu, mereka pun dikejutkan oleh bawahan Claude yang memanggilnya dan bertanya tuannya itu dari mana saja. Tak hanya itu saja, bawahan Claude itu pun tersenyum setelah melihat Estelle dan menyapanya dengan hangat, sembari berujar bahwa dirinya senang Estelle kembali dengan selamat dari pengadilan benua. Lalu setelah itu berkata kepada Claude bahwa ada hal yang penting yang ingin dirinya sampaikan, yaitu Seria akhirnya mau membuka mulutnya. Mendengar nama itu, Estelle pun terkejut dan bertanya apakah Seria ada di wilayah Grand Duke. Bawahan Claude pun mengatakan bahwa mereka telah mengamankan Seria pada hari peledakan Istana Kekaisaran dan sekarang dia sedang ditahan di kediaman Tuan Claude yang ada di Kekaisaran ini. Dengan wajah seriusnya, Claude pun bertanya apakah yang wanita itu inginkan. Bawahan Claude pun dengan sedikit keraguan mengatakan bahwa Seria hanya meminta untuk bertemu dengan Estelle. Sontak jawaban itu pun membuat Estelle tercengang dan tak bisa berkata-kata lagi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.